Perkenalkan, nama saya Putri Priarmita Sujatmiko dengan NIM 2401421020. Saya akan menjelaskan tentang teori belajar. Yang pertama, tentang teori belajar behavioristik. Adalah teori belajar yang fokus terhadap perubahan tingkat laku individu sebagai perolehan dari pengalaman yang diakibatkan adanya stimulus dan response. Pengertian tersebut sejalan dengan pendapat Tabronis yang mengungkapkan bahwa teori belajar behavioristik merupakan suatu teori perihal perubahan perilaku sebagai perolehan dari pengalaman. Prinsip-prinsip teori behavior memiliki 7 prinsip utama, yaitu 1. Stimulus dan response. Reforgaman penguatan. 3. Penguatan positif dan negatif. 4. Penguatan primer dan sekunder. 5. Kesegaran pemberi penguatan. 6. Membentukan perilaku. Dan terakhir, kepunahan. Keunggulan dan kelemahan. Keunggulan teori behaviorisme cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih berkebutuhan dominasi peran orang dewasa, terlantaran suka mengulangi dan harus dibiasakan suka meniru dan senang dengan bentuk penghargaan langsung seperti pujian. 2. Keperbiasaan guru untuk bersikap jeli dan peka pada situasi dan kondisi belajar. Kelemahan. 1. Pembelajaran siswa berpusat pada guru, bersifat mekanistik, dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati dan diukur. 2. Murid mendengarkan dengan tertib, menjelaskan penjelasan guru, dan menghafalkan apa yang didengar sebagai cara efektif. 3. Contoh penerapan. Guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap mulai materi sederhana sampai kompleks. 2. Selama mengajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Guru menjumpai adanya kesehatan baik pada materi maupun pada prestasi didik, maka akan segera diperbaiki. Guru memberi evaluasi berdasarkan perilaku yang terlibat. Guru harus mampu memberikan penguatan reinforcement baik dari sisi positif dan negatif. Teori belajar kognitif. Pengertian teori belajar kognitif adalah teori belajar yang lebih menekankan pada suatu proses yang terjadi dalam pikiran manusia secara utuh dalam suatu situasi dan kondisi pembelajaran yang dilakukan. Prinsip-prinsip proses belajar lebih penting dari hasil. Pada kegiatan belajar dibutuhkan proses pikiran yang kompleks. Keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Keunggulan dan kelemahan. Keunggulan teori kognitif ini dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. 2. Teori ini juga dapat meningkatkan motivasi siswa lebih kreatif dan mandiri. Dalam hal teori ini dapat membantu siswa memahami bahan belajar secara lebih mudah. Kelemahan teori tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Sulit dipraktikkan khususnya di tingkat lanjut. Beberapa prinsip seperti inteligensi sulit dipahami. Contoh penerapan. Libatnya siswa dalam sebagai kegiatan seperti memberikan waktu mereka untuk bertanya, kesempatan untuk membuat kesalahan dan memperbaiki berdasarkan, serta merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Teori belajar konstruktivisme. Pengertian konstruktivisme adalah teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi, pengetahuan, atau keterampilan secara mandiri oleh peserta didik dan difasilitasi oleh pendidik melalui berbagai rencana pembelajaran dan tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan dan kebutuhan pada peserta didik. Prinsip menurut Suyoto dan Haryanto. 1. Belajar merupakan
pencarian makna. Oleh sebab itu, pembelajaran harus dimulai dengan siswa-siswa yang mengakomodasi siswa untuk secara aktif mengonstruksi makna. 2. Pemaknaan memerlukan pemahaman bahwa seluruhnya itu sama seperti bagian-bagian, sedangkan bagian-bagian harus dipahami dan di konteks seluruh. Oleh karena itu, proses pembelajaran berfokus utama pada konsep-konsep primer dan bukan fakta-fakta yang terpilih. Keunggulan dan kelemahan. Keunggulan memotivasi peserta didik bahwa belajar adalah tanggung jawab peserta didik itu sendiri guna mendapat ilmu, pengetahuan, dan kewawasan yang baru. Dan pengembangan proses kemampuan peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan mencari penjawaban sendiri. Kelemahan. Syukur menggali pendekatan kuno yang sudah diajarkan dengan kurun waktu lama oleh pendidik. 2. Pemilihan media dalam pembelajaran. 3. Pendidik, peserta didik, dan orang tua pasti mengutamakan penyesuaian pembelajaran dengan metode terbaru. Dengan begitu, contoh penerapan saling berbagi pengetahuan antara guru dan siswa, kewenangan bersama antara guru dan siswa, guru bertindak sebagai pemandu dan fasilitator. Teori pembelajaran humanistik. Pengertian belajar humanistik adalah pembelajaran yang berfokuskan pada seseorang individu, di mana seorang menjadi pusat utama, dan pembelajaran teori ini berlandasan pada belajar yang memanusiakan manusia. Prinsip-prinsip pembelajaran akan menjadi kegiatan dan menyenangkan bila siswa tahu manfaat belajar itu sendiri. Belajar adalah salah satu sifat alam manusia untuk bertahan hidup. Keunggulan dan kekurangan. Teori pembelajaran sosiokultural. Pengertian teori belajar sosial-kultural ini adalah penggunaan alat bersifat berpikir seseorang yang tidak dapat dilepas dan dari pengaruh lingkungan sosial budayanya. Prinsipnya, pengetahuan didukung oleh siswa secara aktif. Tekanan proses belajar mengajar terletak pada siswa. Keunggulan dan kelemahannya. Contoh penerapan siswa dalam pembelajaran KTS-P6 mengalami pembelajaran secara langsung ataupun melalui rekaman. Oleh sebab itu, pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap bukan sesuatu yang verbal, tetapi anak mengalami pembelajaran secara langsung. Guru bukanlah narasumber secara segala-galanya, tetapi dapat mempelajari lebih berperan sebagai fasilitator, mediator, motivator, evaluator, desainer pembelajaran, dan tutor. Maka banyak peran yang lain. Oleh karena dalam pembelajaran ini peran aktif siswa sangatlah penting.